Pakaian impor bekas yang masuk ke Indonesia bukan hal baru, namun menjadi sorotan ketika akhirnya sekarang dikomentari oleh Presiden Jokowi. Kami coba ilustrasikan benang kusut permasalahan impor pakaian bekas di Indonesia. Anggi Hasibuan akan membahasnya. Anggi, silakan Anggi. Mungkin Anda punya pengalaman terkait dengan pakaian impor bekas ini, Anggi. Saya punya, Reza. Dan saya akan mulai bahas juga ya, pemirsa. Jadi masalah ini kita mulai pembahasannya itu adalah dari fakta. Oke, ada beberapa fakta yang kami akan tampilkan di sini. Baik pemirsa, jadi inilah pakaian bekas impor yang tak pernah hilang pamor membuat negara tekor begitu ya. Jadi meski dilarang, nyatanya pemirsa impor pakaian bekas ini meningkat 200%. Jadi kalau Anda tadi melihat ada di Polman bagaimana warga berebutan begitu ya. Kemudian juga dari tahun 2021 ini ada 8 ton, kemudian naik 26,22 ton di tahun 2022. Nah, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan justru mengakui bahwa impor pakaian bekas meningkat. Bea Cukai mencatat volume impor pakaian bekas naik sampai 227,75%. Dan itulah tadi bagaimana peningkatannya besar sekali. Oke, kemudian kalau misalnya nilai devisanya yang tercatat adalah di sekitar 272.146 atau setara dengan 4 miliar lebih. Ini nilai devisanya dari angka yang ini ya. Oke, kita lanjutkan. Saya punya data yang lebih rinci. Oke, ini dia pemirsa. Bahwa ini adalah data sejak tahun 2019. Kita lihat dari nilai impornya sendiri di 2019 ini di angka 6,6 juta US dollar. Kemudian di tahun 2020 sempat turun di 400 ribuan ya. Kemudian di 2021 ada di angka 44 ribu dan di tahun 2022 ini ada di 272 ribu. Nilai tonnya 2019 itu di angka 417, ini tinggi sekali ya. Kemudian turun di 65 ton di tahun 2020. 2021-nya di angka 7,9 ton dan 2022 di angka 26,22 ton. Nah, kenapa saya tampilkan data rincian seperti ini pemirsa? Karena ini sebenarnya agak aneh begitu. Jadi hal yang dilarang namun ada data lengkap begitu. Jadi kok impor pakaian bekas yang disebut dilarang ternyata ada data resminya. Apakah impor pakaian selama ini sebenarnya resmi juga begitu? Nah, angka sebesar ini menggambarkan bahwa permintaan pakaian bekas impor ini memang banyak, memang diminati. Termasuk saya sendiri ketika zaman-zaman kuliah begitu ya, pakaian bekas impor ini menjadi pilihan untuk tetap memiliki pakaian modis dengan harga yang murah. Dan saya adalah satu dari banyak orang yang memilih bahwa ya pakaian impor ini sudah menjadi gaya hidup gitu ya. Dan tentu saja dengan pemikiran siapa yang tidak mau barang murah kemudian modis begitu ya. Tapi ternyata apa yang saya lakukan dahulu dan juga orang-orang yang lakukan dengan memilih pakaian bekas impor atau istilah sekarang adalah thrifting, ini ternyata juga bukan pilihan bijak. Ada konsekuensi hancurnya UMKM atau industri pakaian di dalam negeri kita. Belum lagi dampak kesehatan juga bagi kesehatan. Nah, ternyata impor pakaian bekas itu ada larangannya. Baik, ini ada dari segi hukumnya yang akan saya tampilkan. Ini peraturannya ya. Peraturan Menteri Perdagangan nomor 51 tahun 2015 dan juga Permendak nomor 18 tahun 2021. Ini sudah diubah menjadi Permendak nomor 40 tahun 2022. Ini sudah ada juga di tahun 2015. Jadi sebenarnya sudah ada aturannya begitu, bahwa ini adalah aturan pemerintah yang melarang impor pakaian bekas. Tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif pakaian bekas terhadap kesehatan dan juga untuk melindungi industri di dalam negeri kita. Bentuk penindakannya tercatat sampai akhir 2022, Bea Cukai telah menindak impor pakaian bekas ilegal melalui laut dan juga darat itu lebih dari 200 kali pemirsa. Dengan perkiraan nilainya adalah 24,21 miliar rupiah. Namun tetap saja, meski sudah dilarang, masih banyak oknum yang bandel dan mengimpor pakaian bekas. Mau itu akhirnya lewat online, ataupun diganti kemasannya sehingga di-repackaging. Nah, Presiden Jokowi pun sampai turun tangan soal pakaian impor bekas ini. Jadi, ada pernyataan yang menarik di sini, pemirsa, bahwa Presiden Joko Widodo ini meminta kepada jajarannya untuk menindak bisnis ini. Presiden mengatakan bahwa jangan sampai saya dengar ini ada hanya diganti kulitnya aja. Jadi dalamnya tetap barang impor, repackaging begitu ya. Dipikir saya nggak tahu. Ini hati-hati.
Jadi Presiden juga sudah melihat sebenarnya modus-modusnya. Jadi kalau misalnya nanti pakaian bekas itu dilarang, kemudian ada dibentuk repackaging, tapi sebenarnya pakaiannya juga impor dari luar, bekas begitu. Nah, karena Presiden sudah bertitah pemirsa untuk memastikan pelaku nakal yang kekeh memasukkan pakaian impor bekas dari Kementerian UKM juga meminta e-commerce untuk memblacklist pelaku usaha thrifting. Modusnya kalau tadi sudah dilarang, maka mereka akan pindah ke online begitu. Jadi harus benar-benar yang namanya misalnya ada nama-nama besar e-commerce sampai ke TikTok, ini dipegang komitmennya dalam memberantas praktik jual beli pakaian impor bekas. Kemarin dikumpulkan ya di Kementerian UKM, mereka semua sepakat untuk bagaimana caranya kalau ada akun yang menjual barang-barang bekas impor ini harus ditutup begitu. Nah, secara umum penyeludupan Balpres di Indonesia ini masuk melalui jalur laut. Ini akan kita ke informasi berikutnya. Oke, ini kita coba tampilkan benang kusutnya ya pemirsa, bahwa pengawasan kurang di laut. Ya sebenarnya karena luas sekali gitu yang harus diawasi ya. Modusnya adalah kapal kayu langsung menuju perairan Indonesia dari kapal yang berasal dari luar negeri menuju kapal yang berasal dari Indonesia alias ship to ship. Kemudian modus lain yang digunakan adalah menggunakan barang bawaan penumpang kapal feri dengan memanfaatkan tenaga kerja Indonesia yang akan pulang ke Indonesia dan meminta mereka membawa banyak koper yang isinya adalah pakaian bekas. Nah, modus-modus ini sering ditemui di wilayah pesisir timur Sumatera, perairan Kalimantan Timur, misalnya Tarakan, Nunukan, kemudian wilayah perairan Sulawesi, Manado, Makassar, Parepare, Pantoloan, dan wilayah perairan NTT misalnya di Kupang dan juga Momere. Jadi selain melalui laut, kemudian juga ada jalur-jalur tikus di darat. Perbatasan darat ini menjadi sasaran penyeludupan Balpres, utamanya pada perbatasan darat Indonesia dengan modus menyembunyikan Balpres pada bagasi-bagasi kendaraan yang melewati jalur perbatasan, kemudian juga penyeludup menggunakan jalur-jalur tikus yang melewati hutan supaya tidak terdeteksi oleh petugas. Itu tadi temuannya, modus-modus yang ditemukan. Kemudian pemirsa, soal pakaian impor bekas ini juga menjadi masalah ketika ada kebijakan Pemda yang membolehkan impor. Karena beberapa kepala daerah memberikan izin masuknya pakaian bekas impor dan izin penjualannya di wilayahnya. Sehingga sebagian masyarakat berasumsi bahwa pakaian bekas ini diperbolehkan masuk dan bisa diperjual bebas begitu. Lalu tentu saja poin bahwa ada celah yang dimanfaatkan mafia pelabuhan untuk memberi peluang pakaian impor bekas masuk ke Indonesia. Ini adalah poin satu lagi, celah yang bisa dimanfaatkan oleh adanya mafia pelabuhan. Ada istilah seperti itu ya. Salah satu kasus skandal mafia pelabuhan adalah di mana ada 2 pejabat bea cukai yang diganjar hukuman 8 tahun penjara bersama 2 terdakwa lainnya dalam kasus korupsi penyalahgunaan fasilitas pelabuhan Tanjung Priok dan juga Tanjung Mas tahun 2015 sampai di 2021. Yang sidang putusannya berlangsung pada akhir Januari awal tahun ini. Jadi, Reza, begitu banyak sekali celah-celah yang bisa dimanfaatkan. Laut ada, darat ada, kemudian sampai di pelabuhan ada mafianya, kemudian juga dari peraturannya agak kurang sinkron daerah dengan pusat. Jadi memang sepertinya sudah saatnya Presiden pernah ngomong supaya udah diberesin lah gitu ya. Tapi ya kualitas produk lokal juga harus ditingkatkan kan. Betul. Itu dia juga yang menjadi bagaimana demand-nya juga masih sangat tinggi. Karena ada demand tadi ya. Oke, baik, terima kasih Anggi Hasibuan atas pemaparan komprehensifnya dalam At Large di Prime Time News.